Duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Iya, salam bagi kita semua. Iya, selamat Natal. Selamat datang kembali keluarga dari Bawen. Ya, keluarga Bapak Seba. Selamat pulang kampung. Ya. Jadi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih izinkan untuk hidup. Ya, yang paling menyenangkan dalam hidup ini apa ya? Menurut Bapak Ibu? Masuk surga. Apa? Masuk surga. Masuk surga. Rohani kali si Gopi ini lah. Ada yang lain? Baju baru. Oh, baju baru. Kok bisa jawab ya? Nanti sama dia semua berkatnya. Ayo, apa yang paling berbahagia? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Iya. Ada yang lain? Coba anak-anak, apa yang paling berbahagia? Apa Noel? Anak sekolah minggu hari ini. Apa Noel? Yang paling berbahagia apa Noel? Makanya enak. Kami kalau dia tuh kami ini kan kami memang. Iya baik. Saya pikir begini. Yang paling indah, yang paling berbahagia dalam hidup ini, kalau ada firman Tuhan yang berbicara, kalau ada firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan, ada firman Tuhan yang berbicara, itu sangat membuat kita gembira, membuat kita kuat, membuat kita semangat. Iya, saya secara pribadi Tuhan kembali mengkhotbahi saya. Sering saya khotbah, tapi khotbah itu berbalik ke saya. Ya, saya kan manusia, saya bukan malaikat. Ya, jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa ada kadang-kadang saya cemburu melihat hamba Tuhan yang tinggal di pastorinya berbeda dengan gereja. Saya pernah pergi ke gereja lain, hamba Tuhannya tinggal sendirian di pastori, nggak bergabung dengan gereja, nggak memikirkan hiruk pikuknya di gereja itu, nggak memikirkan apakah ada banjir di situ, nggak memikirkan seperti apa bunganya, nggak memikirkan apa-apa. Mereka hanya bergumul dengan Alkitabnya. Lalu kemudian tiba waktunya pelayanan, ngantor dia. Ada yang seperti itu. Dia ngantor jam 8 dia ngantor, jam 5 dia pulang, atau jam 3 dia pulang. Gitu aja. Nah, saya cemburu juga kalau nengok hamba Tuhan yang nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak direpoti, rumahnya nggak direpoti. Itu pikiran kotor saya. Tapi saya kembali kepada firman Tuhan. Makanya saya nggak berbahagia. Kenapa firman Tuhan berbicara? Setiap kali saya diperhadapkan dengan hal-hal yang praktis, yang rontang lah, yang inilah, yang itulah, ya, Tuhan mengingatkan saya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saya tersenyum jadinya. Hilang capeknya, sekalipun itu ada. Hilang capeknya. Tuhan terima kasih. Saya yang khotbah. Hamba Tuhan itu mulai dari peceran sampai dengan mimbar ini. Saya memikirkan seperti itu. Harus turun tangan juga ke kamar mandi untuk gosok ember di kamar mandi. Harus juga turun tangan, semuanya harus turun tangan. Iya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ada perkataan Tuhan yang berbicara. Itu makanya saya bilang, yang paling berbahagia hidup ini adalah kalau ada perkataan Tuhan yang berbicara kepada kita. Banyak pun masalah, sakit pun, nggak bisa tidur pun, kata Mama Berat tadi, ada perkataan Tuhan. Tidak selamanya akan terjadi kesuraman itu. Ritme kata dibatal. Adakah firman Tuhan yang membuat Anda berbahagia?
yang membuat Anda tetap semangat menjalani hidup ini. Kalau hanya kita berpengharapan kepada dunia ini dengan semua cita-cita kita, semua yang ada, semua pengharapan menurut pengharapan kita, itu kita yang paling kecewa. Kalau Paulus berkata, orang yang seperti itu pengharapannya hanya sampai kepada Kristus, sampai di bumi ini saja, maka dialah yang paling malang. Saya mau supaya kita tidak menjadi orang yang malang, tapi orang yang berpengharapan kepada Allah. Sedikit masalah nggak beribadah, sedikit masalah sudah mulai letoy, sudah mulai macam-macam. Iya. Sakit kepala, semalam kena hujan. Memang udah tua ini sakit kepala, udah sedikit udah mulai sakit, agak meriah ya. Semalam saya aja kena Mojawi, pulang pakai mantel sih, dikasih bapak jom saya mantel, tapi mantelnya yang biasa-biasa itu terbang di kepala ini, saya nggak bawa helm, jadi kena hujan sampai depan udah langsung saya makan vitamin, saya minum air hangat, saya minum vitamin, ya Tuhan beri kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kali ini adalah bagaimana perkataan Tuhan yang bisa berbicara kepada kita di akhir tahun ini. Saya kira sudah banyak lewat Natal yang sudah kita lewati itu, ada banyak Tuhan berbicara kepada kita. Tapi saya kembali mau menyampaikan kepada kita, tema kita hari ini adalah kesukaan besar. Iya, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ini tema besarnya hari ini, ibadah Natal 25 Desember. Ini tidak akan bisa dilewatkan, kata Mama Abraham tadi. Kesukaan besar. Bahasa Toba kesukaan besar itu apa? Kasonangan, nabalga. Saya terjemah bebas sih. Nabulun ya. Oh, nabulun ya. Bulun itu besar ya. Iya. Iya. Keriahan simbelinna. Itu bahasa Karo. Bahasa Inggris? Apa bahasa Inggris? Apa? Grateful joy. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini kesukaan besar. Kesukaan besar. Sebelumnya kita mari baca dulu Alkitab kita dari ayat 8 pasal Lukas pasal 2 ya. Mari kita lihat. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan baca sama responsoria. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat yang ganjil. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan daripada Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan kira-kira tanpa masa-masa mereka itu sejumlah saudara-saudara surga yang memelihara makanannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, lalu itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kesukaan besar, ya, kesukaan besar itu adalah merupakan satu ungkapan, suatu perasaan yang sukacita yang luar biasa. Mengapa terjadi kesukaan yang besar? Kenapa terjadi kesukaan yang besar? Full, dari bahasa Inggris ya, full joy. Jadi penuh dengan kesenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan hanya dengan kata-kata saja. Dan itu harus dialami oleh setiap orang. Dan pengalaman itu berbeda, saya dengan saudara, si A dengan si B berbeda. Tapi yang jelas di sana adalah bagaimana kita ini penuh semangat, full untuk bersukacita oleh karena Dia yang datang itu. Dalam budaya Yahudi ada dua hal yang tidak diperhitungkan. Ada dua hal, dua golongan yang tidak dianggap atau dianggap itu kelas nomor 2. Satu, perempuan. Budaya Yahudi tidak diperhitungkan. Perempuan itu sama kayak orang Batak. Jadi yang dipakai itu adalah nama laki-laki. Jadi kalau kita lihat di sini, perempuan ini juga tidak bisa menjadi pemimpin, tidak bisa. Perempuan itu tidak dipercayakan menjadi imam. Perempuan itu tidak dipercayakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu dalam budaya Yahudi. Tapi dengan budaya Tuhan Yesus, bagaimana dengan perempuan-perempuan silsilah Yesus? Ada 3 perempuan masuk ke dalam silsilah itu. Siapa aja coba? Ada yang ingat? Siapa? Coba suaranya agak keras. Maria. Batseba. Siapa? Batseba. Dalam silsilah Rahab, Ruth, ya, masuk dalam silsilah. Dan yang sampai ke kayu salib siapa? Murid yang mana? Yang perempuan-perempuan itu. Yang menyaksikan kebangkitan Yesus siapa? Perempuan. Yang tidak dianggap itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan kita pikir bahwa kita keluarga broken, kita pikir orang yang paling hina, paling miskin, paling terbelakang. Tapi kalau itu taat seperti Maria taat, itu akan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah gembala-gembala. Gembala ini bukan orang kaya, bukan keturunan raja. Gembala-gembala itu adalah upahan. Dia menggembalakan domba, ternak orang lain, dan tinggal di padang untuk menjaga kawanan domba itu, dan berbulan-bulan harus tinggal di sana, mungkin meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah mereka. Dan gembala-gembala ini juga kalau ada sidang, ada kumpulan di sana, ataupun ada pengadilan di sana, dia tidak cocok, tidak diizinkan disaksi. Kalau ada perkara masuk pengadilan, apa tugasnya gembala? Nggak bisa jadi saksi. Ini gembala.
Apa katanya di sana? Ayat yang ke-10 kita lihat ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa isi daripada kesukaan besar itu? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Berita yang disampaikan kepada malaikat, kepada gembala-gembala itu adalah kesukaan besar. Keriahkan si Belinda, grateful joy. Jadi berita yang sangat sukacita, berita yang sangat menyenangkan. Bagaimana bangsa-bangsa akan dipulihkan, bagaimana bangsa-bangsa akan mendapatkan kedamaian juru selamat itu, kehadiran juru selamat. Allah melihat dari surga betapa buruknya manusia, berapa hancurnya manusia kalau manusia itu tidak ditemui oleh Allah sendiri. Kalau manusia itu tidak jadi bagaimana dunia ini yang gelap, bagaimana dunia ini penuh dengan dosa, bagaimana manusia ini akan berjalan menuju neraka. Oleh sebab itu Allah mau menyampaikan berita yang sukacita itu, kesukaan besar. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa, untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu yang pertama sekali yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu adalah kepada semua bangsa, seluruh bangsa di muka bumi ini. Seluruh bangsa. Berita itu, kesukaan besar itu universal, secara global, mengglobal seluruhnya. Seluruh bangsa di muka bumi ini yang sudah berdosa, yang sudah menyimpang dari jalannya Allah. Karena setiap manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Allah sudah merancangkan keselamatan itu. Kejadian 3 ayat 15 itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu berbicara tentang ke depan. Itulah Yesus yang akan menghancurkan pekerjaan iblis, yang menghancurkan maut. Jadi bagaimana caranya supaya maut dihancurkan, supaya maut bisa dikalahkan, supaya manusia bisa diselamatkan? Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir di kandang domba, supaya sehina apapun manusia ini, semiskin apapun manusia ini. Saya mengingat ada teman kita di Kisaran. Dia punya panggilan untuk melayani orang-orang yang sakit jiwa. Ada banyak murid hari ini, banyak pelayanannya, banyak orang-orang yang Tuhan antarkan ke situ. Hari ini mereka sudah bergabung dengan dinas sosial, dan awal-awalnya mereka itu membuka pelayanan itu adalah untuk orang-orang yang sakit jiwa. Ada yang mereka ditemukan di jalanan, ada yang mereka diantarkan keluarganya, ada banyak. Jadi mereka buat yayasan itulah yayasan kekasih jiwa. Jadi bagaimana mereka hari ini dilayani, hari ini mereka dimandikan, dibersihkan, lalu kemudian dilayani firman Tuhan. Bagaimana beliau, keluarga ini masih muda loh. Paling umurnya sekitar belum ada 40 saya rasa itu. Paling tinggi 40 kan. Paling tinggi seperti itu. Masih sangat muda mereka. Pasangan suami istri. Mereka itu mengerjakan itu. Bagaimana dia itu punya panggilan jiwa, melayani orang-orang yang sakit jiwa, yang normal pun susah untuk melayaninya. Iya kan? Yang normal kayak kita ini pun susah untuk melayaninya. Tapi bagaimana saya lihat mereka bisa diatur, kemudian naik pick-up mereka pergi beribadah. Lalu bagaimana mereka bisa bekerja. Nah, kebetulan ini
bagaimana dia itu kemudian mempekerjakan mereka di sana. Saya sering lihat postingannya, kalau belanja itu pakai troli itu bisa 3 troli mereka belanja. Kok banyak kali ada ini dalam belanja, saya pikir. Waktu itu saya belum mengerti. Tapi memang mereka punya pelayanan kekasih jiwa tadi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan besar itu kepada gembala-gembala ini disampaikan oleh malaikat Tuhan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagaimana seorang gembala yang tidak diperhitungkan, seorang gembala yang tidak punya kedudukan dalam masyarakat, dalam pemerintahan, tidak diperhitungkan mungkin dengan keluarga besar, tidak diperhitungkan oleh masyarakat di mana dia ada. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada 2 yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, kesukaan besar untuk semua bangsa, semua orang di muka bumi ini, termasuk orang yang sakit jiwa tadi, termasuk orang yang berpangkat, termasuk bangsa-bangsa yang punya power, bangsa-bangsa yang besar. Itu yang pertama. Berita itu adalah untuk semua bangsa. Sukacita itu untuk semua bangsa. Dan Yesus itu untuk semua bangsa. Tapi satu lagi yang kita lihat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan? Hari ini kan? 25 Desember 2024. Di situ kan Yesus lahir. Kapan Yesus lahir? 2000 tahun yang lalu. Iya. Apakah tepat pada tanggal 25 Desember? Menurut sejarah ya? Menurut sejarah sebenarnya bukan tanggal 25 Desember. Ya, tapi itu diperhitungkan, tapi diperkirakan dan disepakati. Ya, bukan 25 Desember. Jadi bukan pas 25 Desember tahun nol-nol, enggak. Kalau sejarah kita lihat kembali, bagaimana kapankah waktu itu orang Majus, waktu itu ada Herodes, pada masa itu masa Herodes ya, waktu Yesus lahir. Jadi Herodes itu mati tahun berapa? Kalau kita kembali kilas balik, itu sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Dia sudah mati. Berarti Yesus, kalau perhitungkan dengan tahun Masehi, berarti dia lahir di tahun 1 atau 001 kan begitu ya. Berarti nggak tepat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, tapi kita nggak perlu pedulikan dengan tanggal-tanggal itu. Yang pasti di sana dia pernah lahir. Firman itu telah menjadi manusia. Waktu itu berbicara, hari ini telah lahir bagimu. Hari pada waktu malaikat Tuhan berbicara kepada gembala-gembala yang ada di padang pada masa itu, yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Malaikat Tuhan berbicara, hari ini telah lahir bagimu pribadi, individu, kepada gembala itu, bagimu. Sekalipun mungkin waktu itu mereka banyak di sana, tak berapa pun nggak ditunjukkan, nggak dicatat. Tapi bagimu, bagi saya, waktu itu telah lahir bagimu. Waktu malaikat Tuhan datang, nggak kita
mempersoalkan tanggal berapa, tahun berapa, tapi Dia pernah lahir untuk menyelamatkan kita. Jangan takut Maria. Sesungguhnya kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Jangan takut hai Yusuf mengambil Maria menjadi istrimu. Karena anak yang dalam kandungannya itu dari Allah dan Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang laki-laki, dan engkau memberi nama Dia Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kesukaan besar terjadi kepada seluruh bangsa. Kesukaan besar terjadi bagimu. Bagi siapa? Bagiku. Bagaimana kalaupun kesukaan besar terjadi kepada semua bangsa secara global, menyeluruh, tapi kalau tidak terjadi bagiku kesukaan besar itu, kenapa? Percuma. Kesukaan besar itu apa? Jadi seperti apa yang dikatakan Tuhan, kalau Dia datang itu untuk menyelamatkan juru selamat, terjadi keselamatan itu dalam hidup kita secara pribadi. Yesus memang datang untuk semua orang, ya, semua orang, untuk menyelamatkan semua orang. Tapi kita secara pribadi harus mengalami sukacita yang besar itu, karena Allah dalam Yesus Kristus itu sudah menyediakan keselamatan, sudah menyediakan pengampunan dosa. Bahkan Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah naik ke atas kayu salib itu. Hari ini kita nggak lagi perlu ke Betlehem. Tapi bagaimana kita memiliki iman yang besar kepada Allah yang sudah datang dari surga itu, yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Selama di bumi ini, Dia sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Dia firman Tuhan sudah dicatat. Kalau kita lihat ke bawah ayat ini tadi, gembala-gembala itu apa yang dilakukannya? Marilah kita pergi ke Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem adalah merupakan tema besar Natal PGI se-Indonesia. Marilah kita pergi ke Betlehem. Ya, itu yang disepakati. Ngapain pergi ke Betlehem? Tahu apa arti kata Betlehem? Betlehem itu artinya rumah roti. Bait lehem, bait Allah, rumah Allah. Bait itu rumah, lehem itu roti. Yesus berkata, akulah roti. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah roti hidup. Itu kata Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan lapar lagi. Ia sudah menjadi satu dengan aku. Artinya di sini apa? Zaman ini kepada kita, marilah kita pergi ke Betlehem. Marilah kita datang kepada Yesus itu, yang adalah Dia adalah roti kehidupan. Roti hidup yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Roti yang dari dunia
itu mulai tahun berapa itu? Sekitar 2000. Kamu tahun berapa kan? 2003 ya? 2003. Saya ke sana itu tahun 98 atau 2000 itu. Ya, sebelum dia masuk. Ya. Tapi setelah saya mengajar sampai tahun 2002 saya mengajar, 2003 saya keluar. Saya keluar itu Saprenta belum selesai, belum tamat. Udah, tamat kerja. Oh, tamat dia. Tahun 2003 saya keluar dari sana. Ya, satu orang percaya. Ya, satu orang. Itu yang Tuhan pertemukan. Ya, saya bukan menghakimi. Ada banyak juga orang yang percaya sampai akhirnya. Karena saya melihat ada juga murid saya. Akhirnya saya ketemu di STI, bagaimana dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaan besar itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Bagaimana kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, terjadi keselamatan dalam hidup kita. Itu baru kesukaan besar. Iya, baik. Mari kita lihat slide yang ketiga. Dampak dari kesukaan besar itu kita lihat ada yang pergi ke Bethlehem, bertemu dengan Yesus, memuji dan memuliakan Allah. Kita lihat ayatnya di sini dari ayat yang ke 10 atau ayat 13 saya baca dulu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Di mana? Di bumi di mana? Di mana? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia. Di mana itu? Dalam keluarga kita yang berkenan kepada Allah. Dalam diri kita secara pribadi yang berkenan kepada Allah. Itu terjadi. Damai sejahtera akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Damai sejahtera akan ada dalam hidup kita bagi kita yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Berarti mereka bukan sendirian. Mereka itu merupakan kawanan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini yang mereka lakukan. Pergi ke Bethlehem, melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Ketika mereka mendengar kesukaan besar itu, lahir Juru Selamat. Mereka bukan hanya mendengar berita, tapi mereka dengan cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Artinya apa? Mau melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan katakan itu, mereka pergi ke Bethlehem. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Yang sedang berbaring di dalam palungan. Masih dalam palungan ya? Belum dalam rumah. Ada orang berkata begini, palungan itu kan tempat makan ternak ya. Adanya kita kalau pelangkah, tempat makan ternak. Yesus dibaringkan di sana, nggak ada tempat. Itu kebetulan karena nggak ada tempat. Tapi sesungguhnya itu palungan itu, disitulah makanan ternak itu. Disitulah disiapkan makanan yang sesungguhnya.
Yesus itu roti. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya di sana kesukaan besar itu terjadi kalau roti itu kita nikmati. Roti itu Yesus itu. Kalau Yesus itu kita terima dalam hidup kita ini, kenapa kita tidak bersuka cita? Sekalipun semua doa-doa kita tidak menjawab oleh Tuhan, sekalipun dalam segi asrama, asmara, orang lain belum tamat kuliah sudah punya pacar, kaya lagi, bertobat lagi. Ada orang stres loh. Kenapa? Ya udahlah, menikah saja lah. Habis orang bertobat gak mau sama aku, katanya. Sama siapa lah. Iya. Orang bertobat gak mau sama aku, ya udah, makanya aku menikah dengan orang itu. Tahankan. Kan gitu ya. Masa karena gak ada orang percaya melamar dia mau menikah dengan orang yang tidak percaya? Itu bodoh namanya. Daripada gak kawin, katanya. Lebih baik tidak usah menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Jangan cemburu kalau orang mendapatkan semuanya. Itu bagian dia, bagian kita berbeda. Tidak semua kasih karunia itu diberikan kepada kita seperti yang diterima oleh orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya? Kalau ini aku mengerti, kalau Tuhan sudah ada dalam diriku, aku mengerti, inilah kebahagiaanku. Inilah sukacita yang besar tadi ketika aku bertemu dengan Yesus, ketika aku melakukan firman Tuhan. Sukacita gembala-gembala itu ketika dia melihat Yesus benar seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada dia. Ketika terjadi firman Tuhan itu dalam hidup kita, inilah yang membuat sukacita besar dalam hidup kita. Sukacita yang besar itu akan terjadi, memuji dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh gembala-gembala itu dan semua orang, dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, mereka tidak tinggal diam. Waktu itu mereka adalah gembala yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Bagaimana dia bisa menceritakan ini kepada orang lain? Aku ini awak ini apalah? Awak ini kan gak ada apa-apanya. Nanti kalau aku cerita sama dia, itu bukan levelku itu. Dia orang kaya, dia berpendidikan, dia orang berpengaruh. Kalau aku berbicara kepadanya, dia tak akan mendengarkan aku. Siapa yang ada dalam diri saudara? Kalau yang dalam diri saudara itu adalah Tuhan. Itu yang membuat kita berani, tidak usah takut. Aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Itu kata Tuhan kepada gembala-gembala itu, orang yang miskin, orang yang tidak diperhitungkan, perempuan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dampaknya ketika gembala-gembala itu bertemu dengan Yesus? Ayat 20, mari kita lihat. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah, karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya. Sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Mengapa saya berani untuk menjadi hamba Tuhan? Karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan, mata saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya.
Bukan Tuhan memberkati keluarga saya dengan harta yang melimpah, bukan. Tapi karena Tuhan membuat keluarga saya satu demi satu, Tuhan selamatkan. Tidak ada alasan saya untuk tidak menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bagaimana Dia baik kepada kita, kepada saya. Bagaimana Tuhan menunjukkan berkat-berkat-Nya. Bagaimana Tuhan mempertunjukkan bagaimana hidup keluarga kita. Yang dulu hampir gila, kan begitu ya. Tapi Tuhan menyelamatkan itu. Dulu yang kata mama berontakan tanah. Ada di tanah lantai malu. Enggak lantai tanah lagi. Bagaimana dulu yang naik sepeda sampai jatuh ke parit. Saya ingat mama pernah jatuh ke parit. Dan ke ladang itu, rumah mama dia itu kan ada parit itu besar ya. Waktu mereka tinggal di ladang, mereka naik sepeda ke sana, jatuh ke parit itu, masuk ke dalam, nggak ada airnya. Saya mengingat adik saya kulit itu dulu, bagaimana dia itu kalau mama beres, kami harus ngupuk getahnya, cuka ya, naik sepeda jatuh ke bawah penyeberangan itu, jatuh ke bawah sepeda. Ya. Bagaimana Tuhan izinkan hari ini gak ada sepeda lagi ya? Gak ada sepeda lagi. Iya. Bagaimana dulu yang berlantaikan tikar urun. Tak ada kasur. Hari ini kalau saudara sudah tidur di spring bed itu kan sudah merupakan luar biasa. Bagaimana berkat Tuhan untuk itu? Bagaimana yang hampir gila, ibu saya mau bunuh diri, kakak saya hampir gila, dan semuanya itu bukan karena harta melimpah, enggak. Tapi bagaimana Tuhan membuat semua. Gembala-gembala itu melihat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia memberitakan kesukaan besar itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat, dengar, semuanya sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Tuhan. Apa dampak daripada kesukaan besar itu? Ya, mereka siap menjadi saksi Tuhan. Saksi Yesus memberitakan kesukaan besar itu, yaitu Yesus yang sudah lahir itu. Yesus yang sudah lahir dalam hati kita ini. Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, yang sudah menebus dosa saya, ini harus saya beritakan kepada orang lain. Itulah dampaknya kalau memang kesukaan besar itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Saudara tidak akan tinggal diam. Tapi kalau kamu hidup untuk diri sendiri, itu namanya egois. Kalau sudah diselamatkan, hidup anak untuk diri sendiri, nggak pernah cerita Tuhan Yesus kepada orang lain, itu namanya egois. Kita rindu orang lain juga percaya kepada Tuhan. Apa dampaknya? Selain daripada kita memuliakan Dia, memuji Dia, memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat kesaksian hidup kita. Dan juga bagian yang lain adalah bagaimana memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Allah, menceritakan tentang kesukaan besar itu kepada semua bangsa. Hari ini lewat gereja bisa kita memberitakan kesukaan besar. Bagaimana kita mengambil bagian dalam kesukaan besar itu, memberitakan kepada bangsa-bangsa yang